Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani dengan NIM 230507612. Saya berasal dari kelas A angkatan 2023, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mereview mata kuliah apresiasi puisi dengan materi yang dibawakan oleh kelompok keempat, yakni ketidaklangsungan puisi dan latar belakang sosial budaya. Berikut paparannya. Sebelum memasuki inti dari pembahasan, ada beberapa poin pembahasan yang akan saya sampaikan, yakni yang pertama ada ketidaklangsungan ekspresi puisi, yang kedua pengganti arti, yang ketiga penyimpangan arti, yang keempat ada penyimpangan bahasa, yang kelima ada penciptaan arti, lalu yang keenam ada latar belakang sosial budaya. Masuki materi yang pertama mengenai ketidaklangsungan ekspresi puisi. Ketidaklangsungan ekspresi puisi yang disampaikan oleh kelompok 4 ini adalah salah satu ciri khas puisi yang membuat makna dari kata-kata atau baris-barisnya tidak secara langsung tapi dapat dipahami. Itu berupa majas, simbol, metafora, dan bahasa kiasan lainnya. Nah, di sini pembaca harus menggali lebih dalam bagaimana menangkap makna sebenarnya dari puisi yang ingin disampaikan oleh penyair tersebut. Lalu yang kedua ada poin pengganti arti. Penggantian arti atau kiasan ini memiliki arti penggunaan kata atau frasa yang mana makna yang berbeda dari makna sebenarnya untuk menciptakan efek tertentu atau menyampaikan ide yang lebih kompleks. Ini di sini pengganti arti ini bisa jadi membangun kata-kata yang ternilai estetika yang membuat kiasan-kiasan itu menarik untuk dibaca. Nah, lalu pengganti arti ini yang pertama ada metafora. Metafora itu ada bahasa kiasan yang mengumpamakan atau mengganti suatu hal tanpa menggunakan kata pembanding. Berarti kata-kata yang menggunakan kata hubung atau kata konjungsi seperti bagaikan itu dijadikan oleh bak. Contohnya juga bagus merupakan bintang kelas di kelasnya. Ini bisa jadi diubah jadi bintang kelas adalah murid yang pintar. Lalu pengganti arti ini juga ada simile. Simile ini adalah perbandingan dua hal yang berbeda yang menggunakan kata penghubung seperti bak, sebagaimana, ibarat. Di sini tujuannya sendiri untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta menarik kepada pembaca. Nah, lalu yang ketiga ada personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek yang gak hidup, yang tidak hidup, yang seolah-olah seperti sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup seperti manusia. Majas ini menjadikan benda mati dapat melakukan sesuatu atau selayaknya dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti alam menangis, hujan pun menangis rintik-rintiknya. Itu juga termasuk ya dalam personifikasi. Lalu selanjutnya adalah pengganti arti. Pengganti arti ada yang keempat metonimimi. Metonimimi adalah gaya bahasa yang memakai kata-kata tertentu, misalnya merek barang, ciri khas, label, jenis dan lainnya digunakan untuk mengganti nama suatu barang atau benda. Contohnya, ayam menikmati kapal api di setiap pagi dan sore hari. Kapal api merupakan merek kopi lokal Indonesia. Lalu selanjutnya kita memasuki poin pembahasan yang ketiga, yakni penyimpangan arti. Penyimpangan arti ini dijelaskan oleh Rivatere pada tahun 1978 bahwa penyimpangan arti terjadi dalam sajak terdapat ambiguitas, kontradiksi atau ironi dan juga nonsense. Ambiguitas yang terjadi dalam puisi ini berupa kata, frase atau kalimat yang memiliki lebih dari satu makna atau diinterpretasi yang mungkin. Penyair sengaja menggunakan ini karena ambiguitas menciptakan lapisan makna yang memungkinkan untuk lebih menantang pembaca untuk penasaran beberapa kemungkinan dari penafsiran ambiguitas tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada kontradiksi atau ironi. Kontradiksi dalam puisi ini sering muncul karena di mana situasi ketidaksesuaian antara makna yang diharapkan
atau diekspektasikan, atau permukaan yang dengan makna yang sebenarnya atau lebih dalam. Nah, di sini ironi menciptakan efek kejutan atau perenungan yang membuat kita tuh pikir, ini maksudnya apa sih? Karena makna yang tersirat dari kata puisi-puisi tersebut itu seringkali bertentangan dengan apa yang dikatakan secara eksplisit atau langsung. Lalu selanjutnya adalah nonsense. Nonsense itu adalah elemen dalam puisi yang tampaknya tidak masuk akal atau tidak memiliki arti yang jelas, tapi dilihat dari perspektif logika dan juga makna kontroversialnya. Nah, tapi nonsense ini digunakan untuk mengekspresikan perasaan, suasana hati, ide-ide yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Lalu selanjutnya dalam materi keempat adalah penyimpangan bahasa. Penyimpangan bahasa sendiri adalah di mana penyair melakukan penyimpangan bahasa dalam puisinya untuk memperkuat puisinya, untuk mencapai bentuk pengucapan tertentu yang diinginkan oleh pembaca. Lalu selanjutnya, nah, terdapat 9 penyimpangan bahasa, yakni ada penyimpangan leksikal, yakni kata-kata yang digunakan kehidupan sehari-hari seperti ngiau, ngingau, pepintau, leluka. Lalu ada penyimpangan semantis. Penyimpangan semantis ini contohnya kata langit itu bisa merujuk pada Tuhan atau sesuatu atau seseorang yang sangat jauh, yang sulit dijangkau. Ini juga termasuk dalam konsep religi juga ya. Lalu selanjutnya ada penyimpangan fonologis. Contohnya seperti puisi yang berjudul Yang Terampas dan Putus, karya Khalil Anwar, yang menggunakan kata menggigir untuk menggantikan kata menggigil dalam isi puisinya. Lalu selanjutnya adalah penyimpangan morfologis. Penyimpangan morfologis ini contohnya puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Baladah Sumilah, di mana isinya bila pucuk bumbu sapi wajah bulan ternak rebah dan bunga-bunga nepuki paha anaknya. Maksudnya itu ngusapi itu dan nepuki sebenarnya morfologisnya tidak tepat, karena yang sebenarnya adalah mengusapi, nepuki berarti menepuki. Lalu ada penyimpangan sintaksis. Penyimpangan sintaksis sendiri contohnya pada contoh puisi Khairil Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Pada penggalan ini ada isi puisi tersebut berisi, ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah orang tua, pada cerita tiang serta temail. Nah, maksudnya dalam frase ini kali itu sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, karena yang seharusnya kali ini. Lalu ada penyimpangan dialek. Penyimpangan dialek ini seperti puisinya Wiji Tukul yang berjudul Nyanyian Abang Becak. Pada penggalan isinya tuh, jika harga minyak mundak, Simbo semakin ajek berkelahi sama bapak. Itu maksudnya jika harga minyak terus menaik atau mahal, bahkan Mbok itu maksudnya mama ajek berkelahi, bahkan bakal sering berkelahi sama bapak. Gitu, seperti itu. Nah, jadi bahwa ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi bukan hanya merupakan teknik artistik semata, melainkan juga cerminan dari kompleksitas latar belakang sosial budaya yang melingkupi penyair. Ketidaklangsungan ini memungkinkan puisi untuk menyampaikan makna yang lebih dalam, sekaligus membuka ruang interpretasi yang lebih luas bagi pembaca. Selain itu, latar belakang sosial budaya memegang peranan yang sangat penting untuk pembentukan gaya ekspresi penyair. Dengan demikian, ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi dapat dianggap sebagai refleksi dari dinamika sosial budaya yang ada, yang memberikan warna dan kedalaman pada karya sastra. Baik, itu saja review dari mata kuliah apresiasi puisi yang dibawakan oleh kelompok 4. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.